Shalom saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari yang luar biasa ini. Di bulan yang baru berkat Tuhan, sukacita Tuhan. Saya kira percaya selalu baru bagi saudara dan seluruh keluarga saudara. Mari kita puji Tuhan, kita beribadah online dengan sukacita saat ini. Sekali lagi beri tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Dan mari katakan haleluya. Mari bersukacita hari ini. Haleluya. Hey, hey, hey. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Say, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Ayo bersukacita katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dan say woo. Mari goyangkan badan kita, puji Tuhan lebih lagi. More, come on. Dari utara ke selatan terdengar, dan dari barat ke timur. Woo. Sebab nama Yesus. Ayo sama-sama menari saudara. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari angkat tanganmu. Say. Kebesarannya. Serukan nama Dia yang dahsyat. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah-lembah, gunung. Angkat dua-dua tangan saudara, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, hey, hey, hey. Seluruh bumi sujud. Jemaat Tuhan katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bisa lebih keras lagi, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Dua tangan tinggi-tinggi saudara, ayunkan buat Tuhan. Say Allahku, Allah. Hey, 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 hey. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya, more, more, more. Allahku dahsyat, Allah. Hey, hey, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat. Hey, sujud menyembah. Mari tinggikan nama Tuhan. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sorak-sorai kemenangan. Apapun yang terjadi saat ini, kekuatan, penghiburan, kelepasan, Tuhan sudah curahkan saat ini bagi saudara dan seluruh keluarga saudara. Mari kita angkat tangan, kita berbahasa roh saudara. Shikalayalarabayalarabayalarabu. 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 Shikalayalarabayalarabayalarabu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya, haleluya.
Mari panggil namanya. Shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, khususnya keluargaku yang ada di GBI Taman Mini Square, GBI Geraha Kuta di Bali, GBI Lerina di Nusa Dua, GBI Grand Matahari yang ada di Pontianak, GBI Pantai Permata yang ada di Batam. Apa kabar? Saya percaya keadaan saudara selalu dalam perlindungan Tuhan. Itu doa saya buat saudara-saudara yang kita belum bisa berjumpa muka dengan muka. Mari kita rindukan, terus kita berdoa supaya Tuhan pada waktu yang tepat kita bisa beribadah kembali di gereja Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama supaya kerinduan kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku kasih dalam Tuhan di mana saudara berada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari satukan hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan melalui online ini untuk minggu pertama bulan Juli tahun 2020. Jangan putus asa. Terus kita berdoa. Pasti pada waktunya indah. Kita bisa beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Amin, saudara. Maka itu saudara, buka hatimu yang di rumah. Saudara-saudaraku yang satu buka hatimu. Mari kita menyanyikan satu pujian. Supaya kita diberkati Tuhan pada minggu pagi hari ini. Urapa syakaya saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mana air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berbahasa roh. Ya Allah, mari kita sembah Dia, sembah Dia.
Terima kasih Bapa. Engkau masih memberi kesempatan untuk kami hidup di bumi ini. Biarlah sisa hidup kami biar menjadi orang benar, orang yang benar melakukan kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Rabbara Sanda, ya Rabbara Sande. Orang benarlah orang yang disayang oleh Tuhan. Orang benar, matamu selalu tertuju kepadanya. Oh Rabbara Sanda, terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Biar ada jalan yang terang bagi umat-umat-Mu, yaitu bagi kami Tuhan. Bapa, firman-Mu yang menjadikan kami umat yang benar di mata-Mu. Maka itu Tuhan, kami mau berjuang. Kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam nama Yesus. Biar kami melakukan kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan. Kami ingin disayang oleh Engkau, dicintai oleh Engkau. Maka itu kami mau hidup benar. Hidup benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang saat ini melihat dan mendengar di rumah sedang beribadah bersama-sama melalui online Tuhan. Kami tidak putus asa, kuasa Allah tetap sama, mujizat Allah tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Tetap janji Allah ya dan amin. Akan memberkati orang-orang yang taat dan setia. Orang yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya memberikan saudara tema dalam khotbah saya pada minggu pagi hari ini, yaitu hidup orang benar selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya ulangi, hidup orang benar selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama, kita simak firman Allah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Huruf besar ya. Pada Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita berbicara pohon korma adalah pohon yang sangat kuat. Ya. Pohon korma adalah pohon yang kokoh. Pohon korma adalah pohon yang bertumbuh ya, di padang gurun. Maka di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita sangat mengerti saudara. Setiap pohon yang hidup di atas permukaan tanah, oleh karena topangan akar yang tidak kelihatan, yang tertanam di dalam tanah. Jadi, yang disebut pohon yang sehat, saya ulangin, jadi
yang disebut pohon yang sehat adalah tergantungan dari akar pohon yang tersebut. Jadi pohon yang kita lihat di atas permukaan tanah, dia bisa menjulang tinggi dan dia, saudara, bertumbuh dengan sehat. Itu karena akar. Ya, akar yang bisa membuat pohon itu sehat. Jadi setiap pohon yang ada kita lihat di permukaan tanah, itu karena akarnya. Demikianlah manusia hidup di bumi ini. Yang Tuhan perumpamakan seperti pohon. Ya. Untuk menjadi orang benar, tergantungan kerohaniannya. Apakah dia berakar atau tidaknya. Kalau saudaraku kasih dalam Tuhan sebagai manusia yang masih Tuhan izinkan hidup di bumi ini, dia menjadi manusia yang benar, artinya hidup yang benar. Saudara, itu karena akarnya sehat. Itu adalah akar rohaninya sehat. Akar yang sehat karena rohaninya yang melekat kepada firman Tuhan. Akar yang tidak sehat adalah rohani yang tidak melekat kepada firman Tuhan. Justru melekat kepada duniawi, yaitu kuasa iblis. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan yang mendengar, di mana saudara berada di dalam rumah, kita yang beribadah melalui online ini. Mari saudaraku, kita sama-sama mengintrospeksi dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil memilih kita. Kita menjadi orang Kristen. Apakah kita sudah menjadi orang benar atau belum? Jangan saudara berkata, kita adalah orang Kristen yang sudah benar. Karena yang disebut benar, saya ke gereja setiap minggu. Setiap hari saya beribadah, berdoa. Kadang-kadang saya baca firman. Tidak bisa saudara hal yang seperti itu disebut kita menjadi orang Kristen yang hidupnya benar. Tidak. Orang yang disebut Kristen yang hidupnya benar adalah orang yang Kristen kerohaniannya yang melekat kepada Tuhan. Artinya melekat pada Tuhan, dia saudara intim dengan Tuhan, dia selalu melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspada, kita harus jaga sungguh-sungguh. Harus kita memiliki akar rohani yang sehat. Artinya kita harus melekat, sungguh-sungguh melekat kepada firman Tuhan. Untuk menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Banyak keuntungan saudara kita kalau menjadi orang Kristen hidup yang benar, yang disebut orang benar. Saudara, banyak keuntungannya, bukan kerugian. Orang benar, saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak diombang-ambingkan dalam hidupnya. Mungkin kita mendapatkan tantangan atau ujian saudara, tapi tidak selamanya. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita. Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk mengatasi segala goncangan, segala apapun yang kita alami dalam kehidupan kita.
Sekali lagi, catatan buat hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar diombang-ambingkan atau menderita selamanya. Tidak akan. Oh haleluya. Mazmur 34 saudaraku ayat 20 katakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan sudah menetapkan bahwa kita sebagai orang benar akan selalu saudara, mengalami kesukaran. Memang saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali saudara kita dikuasai oleh pikiran kita, dikuasai oleh nafsu kita. Bahwa segala kesukaran, segala goncangan yang kita alami sebagai orang Kristen, saudaraku kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan meninggalkan hidup kita atau Tuhan membiarkan hidup kita dengan penderitaan atau dengan goncangan. Jangan dibiarkan pikiran kita dikuasai oleh iblis seperti itu. Tidak sedikit saya jumpai umat-umat Tuhan yang sering rajin ke gereja, yang sering ikut kul. Begitu dia mendapatkan goncangan, mendapatkan masalah di dalam kehidupannya, mungkin dalam dunia kerjanya, mungkin dalam rumah tangga itu disebut keluarganya. Lalu saudara, menurut waktunya saja, seolah-olah Tuhan pasti akan selesaikan dengan waktunya yang dia tentukan. Ternyata Tuhan belum menyelesaikan, Tuhan belum turun tangan dalam masalah tersebut. Lalu umat Tuhan tidak tahan lagi, tidak melekat lagi kepada Tuhan. Lalu mulailah kendor. Sudah kurang berdoa. Firman Tuhan sudah ditinggalkan. Sudah berkata, saudara, ngapain saya menjadi orang Kristen? Ngapain saya menjadi orang benar? Ternyata Tuhan tidak menolong saya. Saya katakan pada saudara, kalau saudara mengalami seperti ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, tetap terus saudaraku kasih berharap pada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan yang tepat. Bukan yang cepat menurut saudara, waktu Tuhan yang tepat. Saudara lihat nanti. Tuhan pasti menolong orang-orang benar. Amin. Kita saudaraku kasih Tuhan, bukan kata diuji. Kita menjadi orang benar, sungguh-sungguh dilihat dari mana? Dari tantangan, dari masalah yang Tuhan izinkan. Kita harus berkualitas menjadi orang benar. Bukan disebut orang benar saya, tapi kualitas. Amin. Kesukaran itu pasti ada di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Tidak mungkin tidak. Yang disebut kesukaran adalah penderitaan. Tetapi orang benar, apabila diizinkan kesukaran terjadi dalam kehidupan, jalannya apa? Harus diimbangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita sudah renungkan, disitulah kita harus lakukan. Maka segala kesukaran pasti dilewati. Karena apa? Karena firman Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Maka orang benar adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang benar adalah hidupnya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi diri sendiri. Tapi mengasihi Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 38.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nih, saya ulangin lagi saudara. Saudara dengar baik-baik dan saudara baca sungguh-sungguh supaya saudara mengerti. Ya, Ibrani 10:38. Tetapi orangku, yaitu orang Tuhan, dan orang pilihan, yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia, umat Tuhan, mengundurkan diri, kenapa mengundurkan diri? Gak tahan dengan masalah, tidak sabar waktu Tuhan akan menolong. Sehingga mengambil keputusan, dia mengundurkan. Ngapain jadi orang benar? Ya jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Apa perlu ya jadi orang Kristen yang tidak mengenal firman Tuhan lagi? Ya. Hati-hati, ini ayatnya nih. Maka aku, Tuhan berkata apa? Tidak berkenan kepadanya orang yang mengundurkan diri. Sebelum saya lanjutkan ayat 39, saudara, tidak sedikit saya jumpai saudara. Baik jemaat Tuhan, baik pelayan Tuhan, yang sedang diuji imannya, yang sedang dibentuk kerohaniannya lebih lagi, dia tidak tahan. Dia tidak tahan dengan apa? Pembentukan ujian. Pembentukan ini, ujian, itu menjadi berkat buat kita, buat saudara, buat saya, buat saudara. Kita jangan lari dari pembentukan, jangan lari. Banyak saya dapatkan lari, wah di gereja sana enak. Enggak ada diproses, enggak ada diatur seperti ini, seperti itu. Lebih baik di sana. Hati-hati saudara. Kita ditetapkan oleh Tuhan di mana kita berada. Bukan hidup kita menetapkan diri sendiri, tapi Tuhan yang menetapkan kita di mana kita berada. Amin. Kalau Tuhan izinkan pembentukan terjadi, Tuhan izinkan proses itu terjadi, saudaraku kasih dalam Tuhan, saya katakan, itu adalah berkat untuk kedewasaan kerohanian kita. Untuk kesehatan dalam kerohanian kita. Kalau rohani kita sehat, kita pasti menjadi orang benar. Orang benar, orang pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Maka bersusah payahlah hidup sebagai orang benar. Berjuanglah terus menjadi orang benar. Jangan sekali-sekali berkata mundur. Atau lari dari pembentukan. Lari dari proses. Saudara, mata Tuhan. Saudara tuh selalu melihat umat-umatnya. Kalau umat-umatnya yang setia, yang taat, yang tekun dalam proses. Saudara, maka Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Tuhan akan selalu mendatangkan pertolongan. Ya. Dari segala permasalahan umatnya. Di dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8:28 ini. Saudaraku, artinya Tuhan di pihak kita. Kita itu disebut apa? Ya, kita itu, saudaraku kasih dalam Tuhan, adalah orang
benar. Yang orang benar adalah rohaninya sehat. Maka kita orang benar akan tampil sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam perkara hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya, keadaan yang saat ini saya tidak lagi berbicara COVID-19. Tapi keadaan seperti ini, ya saudaraku kasih dalam Tuhan, kita tahu semuanya. Saudara, apakah Tuhan meninggalkan saudara dan saya? Kalau saudara merasakan, meyakinkan kita adalah orang benar, jangan takut. Jangan takut. Saudara, Tuhan akan menjaga memelihara hidup kita. Amin. Karena Tuhan di pihak kita. Amin. Saudara, saya ambil contoh salah satu ya tentang kehidupan Asaf. Saudara baca nanti ya setelah kita ibadah online ini. Saudara baca di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Saudara baca karena keterbatasan waktu saya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya ambil tentang kehidupan Asaf. Kepribadian Asaf adalah orang terbukaan. Apa yang dilihat dan dirasakan dalam kehidupannya, Asaf bukan orang yang tertutup. Orang yang pribadi terbuka. Asaf adalah seorang pemimpin musik iman Lewi di bait Allah. Mungkin saudara yang sudah tahu karena saudara baca firman Tuhan. Nah yang saudara belum tahu, nah sekarang ini saudara tahu. Asaf sebagai seorang iman Lewi yang bertugas mengatur, memainkan musik dan pujian di bait Allah. Asaf itu di bawah Raja Daud. Dia mencurahkan isi hatinya, apa yang dia lihat, dia rasakan dalam kehidupannya. Dia adalah pribadi yang jujur, dia apa adanya. Tapi di balik itu, saudara, dia adalah sifat yang cemburu. Kecemburuan kepada siapa? Kecemburuan Asaf kepada kemakmuran orang-orang fasik yang dia lihat dan dia rasakan. Kenapa orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal firman Allah, yang tidak berbakti kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah. Kok dia diberkati ya? Kok kelihatannya oke-oke saja. Tidak punya masalah yang berat. Di situ saudara, di dalam kehidupan Asaf, saudara argumentasi pribadi yang begitu kuat. Padahal Asaf adalah seorang pemimpin rohani. Dia bergumul saudara. Maka dia di dalam hati, dalam pribadi yang dalamnya dia bertanya. Mengapa ya orang fasik makmur? Semakin kaya. Sementara orang benar, orang yang saleh di hadapan Allah. Kok menderita ya? Kok kekurangan ya? Saudaraku, tepatlah seorang penafsir menjuluki Mazmur ini adalah Mazmur pengakuan. Pengakuan yang jujur
dari seorang pemimpin musik, dari Imam Lewi yang cemburu kepada kemakmuran orang fasik dan tawar hati. Bahkan hampir murtad kepada Allah. Dan hampir saja mau mundur dari pelayanan. Sebagai apa? Imam musik di bait Allah. Mengapa dunia ini tidak adil ya? Orang yang tidak saleh, orang yang berdosa, kok hidupnya oke-oke aja? Kenapa orang benar kok menderita ya? Kok kekurangan? Malah yang jahat diberkati, materinya bertambah-tambah, kok sehat-sehat, gemuk-gemuk ya? Maaf saudara, saya tidak menyindir saudara, mungkin ada yang gemuk. Ya. Tapi ini saya berbicara tentang Asaf. Kalau kita kan gemuk rohani, kita kalau gemuk juga gemuk sehat, kita menjadi orang yang benar. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Nah, Asaf ini meragukan kedaulatan dan keadilan Allah. Dengan goncangan di dalam pribadinya dia. Melihat orang-orang yang berdosa ini kok seperti itu. Memang saudara, kadang dalam penderitaan orang yang percaya bisa tergoda dalam hal itu. Bukan memang, nyata. Nyata. Justru meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Nyata. Maka tidak sedikit saudara orang yang sudah mau melakukan hidup benar. Yang sudah di dalam jalan firman Tuhan saudara. Akhirnya dia tinggalkan. Kenapa? Dia seperti Asaf, goncangan itu. Dia melihat orang jahat kok makin diberkati. Kok oke-oke aja. Saudara tahu, Asaf mengalami depresi rohani yang luar biasa. Membuat tawar hati, ya, kecemburuan terus makin bertambah-tambah. Melihat orang fasik yang makmur, yang kaya, sehat-sehat, yang menghujat Allah. Sedangkan Asaf itu menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Allah, justru kok begini-begini saja. Ya. Mungkin menderita, mungkin sengsara. Saya beritahukan pada saudara pada minggu pagi ini. Kita sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jangan izinkan roh jahat yaitu iblis menguasai hati kita. Perasaan kita. Jangan ada kecemburuan. Iri hati. Dari kemakmuran orang-orang jahat, orang-orang fasik. Yang kadanglah menghujat Allah. Yang hidupnya yang tidak saleh. Yang mungkin tidak berdoa kepada Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara, jangan ada kecemburuan. Jangan izinkan iblis sedikit apapun menaruh noda cemburu iri di dalam hati kita. Ya. Kita tetap jalur kita, yaitu jalur Tuhan. Saudara, ingat dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja, tunggu waktu Tuhan saja. Saudara ingat lalang dan gandum. Lalang tidak terpelihara tapi gandum terpelihara. Lalang tidak enak dipandang oleh mata. Biarpun dia tumbuh tinggi. Tapi tidak beraturan. Tapi gandum saudara terpelihara. Indah dilihat. Saudara mau pilih mana? Kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai domba Allah. Bukan kambing. Amin. Maka saya ingatkan pada saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan ada kecemburuan. Ya. Mari kita sebagai orang-orang benar. Tetap kita ada dalam pergumulan hidup kita.
di hadapan Allah. Jangan akhir dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kapan Tuhan mengatakan kau selesai anakku, kau kembali. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita keadaan yang tidak terpuji. Mengakibatkan fatal. Jangan diakhiri hidup kita yang kita tidak tahu kapan itu. Dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita hidup diakhiri dengan sukacita, dengan tetap percaya teguh dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Saudara lihat, kita selamat di bumi, kita masuk surga. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ya, jadi pergumulan rohani, ya. Sekali lagi saudara, pergumulan rohani yang berat dari Asaf tidaklah berakhir fatal. Ya. Namun akhirnya Asaf mengalami apa? Kemenangan. Dan pengharapan yang semakin teguh kepada Allah. Dengan berkata apa? Dalam ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya kita jadi orang benar. Kita menjadi orang benar. Haleluya. Sedikit lagi saya akan selesaikan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita kalau orang benar, ada rancangan damai sejahtera sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Biarpun keadaan saat ini saudara, keadaan saat ini yang saudara, seolah tidak ada harapan. Seolah-olah kehilangan harapan. Ya. Di depan kita saudara, tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi saudara, ingat Tuhan punya kuasa. Tuhan sudah memberikan rancangan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan apapun di dunia ini. Saudara harus katakan amin.
Rancangan Tuhan tidak akan bisa dibatalkan dengan keadaan apapun. Meskipun keadaan pandemi COVID-19. Saudara, kalau Tuhan katakan, aku berkatin kau, aku berkatin kau umatku yang kucintai. Saudara, itu berkat mujizat pasti ada. Biarpun keadaan apapun. Maka itu saudara, kita harus menjadi umat yang sungguh-sungguh tahan banting. Amin. Ya, seperti pohon korma. Biar dia diombang-ambingkan, dia tetap berdiri kokoh. Pada waktunya dia berbuah. Demikianlah kita. Kita mungkin diombang-ambing keadaan dunia saat ini. Wah, saudara, tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Pada waktunya engkau terima mujizat 100 kali lipat. Haleluya. Amin. Nantikan, pasti terjadi. Amin. Ya, saya tutup dalam Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Apakah saudara ada harapan dalam keadaan seperti ini? Pasti ada. Karena Tuhan punya kuasa. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Amin. Hilangkan kecemburuan, iri hatimu kepada siapa saja. Amin. Tetap pandang Yesus. Percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan ya, amin, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Oh, haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Mari ya, saya minta tolong perjamuan kudus boleh ada. Saudara-saudara yang di rumah sediakan roti, mungkin sirup. Ya saudara, siapkan. Yang penting hati saudara sudah menerima firman Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggillah ya Allah ya Bapa. Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah Tuhan, kami pakailah. pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ora Baba syara bala 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 bala. Mari saudara yang di rumah, saudara sudah siapkan roti dan anggur. Siapkan, minta ampun segala dosa-dosa saudara yang ada di rumah. Kita semua minta ampun apa yang kita perbuat selama ini, maupun disengaja maupun tidak disengaja. Minta ampun. Ora basyara bara, ampuni Tuhan dosa-dosa kami, dosa-dosa umatmu ya Bapa, ampuni. Di dalam nama Yesus melalui kuasa darahmu ya Bapa. Tuhan, kami dimurnikan, dibersihkan segala hati dan pikiran kami. Jangan sampai kami jatuh, ya Tuhan, dalam apa yang kami lihat, apa yang kami dengar,
apa yang ada di dalam hati kami. Jangan sampai kami berbuat menyakitin hati-Mu ya Bapa. Maka minggu pagi ini, minggu pertama bulan Juli, kami mau menerima perjamuan kudus darah dan tubuh-Mu Tuhan. Siapkan hati saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Oh Rabasara, terus saudara, terus. Renungan terus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus buka hatimu, buka hatimu. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pegang cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terus mengalir darah-Mu Tuhan. Mari yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Katakan terima kasih Tuhan. Ya Rabbu. Kami menerima darah perjanjian. Engkau berkata dalam Kisah Rasul 8, Engkau akan menerima kuasa. Kuasa, kuasa. Minggu pagi ini kami terima kuasa darah dan tubuh-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada. Kami akan memberitakan amanah agung Tuhan. Kami akan menjadi saksi-Mu dalam keluarga kami, dalam saudara-saudara kami, saudara-saudara yang seiman, sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa buat bangsa negara kita. Bapa di surga, berkatilah bangsa negara kami Indonesia Tuhan.
Bapa, Engkau angkat segala permasalahan bangsa kami, khususnya COVID-19, virus corona Tuhan. Itu kerinduan kami supaya Indonesia Tuhan disehatkan kembali di dalam nama Yesus, dipulihkan kembali. Lindungilah bangsa negara kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Melalui pilu-pilu-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Bila virus corona ini telah selesai di permukaan bumi ini, khususnya untuk bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami, beri kesehatan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, para gubernur, para wali kota, bupati, semuanya Kau berkati. RT, RW, lurah, camat Kau berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin rohani, khususnya gembala kami Pak Nikono Tuhan Harjo, Tuhan Kau berkati bersama Ibu Hermin. Kau berkati wakil yang ada di GBI Gatot Subroto Tuhan. Kau berkati beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati Tuhan Rayon 1I, di mana berada Kau berkati Tuhan. Engkau berikan kuasa-Mu dan berikan mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan materi mereka Tuhan. Kau penuhi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita. Saudara-saudaraku di mana Kau berada. Ibadah online telah selesai. Berjalanlah bersama Tuhan, yaitu bersama Roh Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang kau sudah renungkan. Dan jangan kau tinggalkan Tuhan Yesus. Jadikan kau menjadi orang yang benar. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di permai. Bagi yang percaya sudah diberkati dan terus diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.